berkumpul dengan para sesepuh atau orang-orang yang gemar menggeluti spiritual Jawa, maka kita tak akan lepas dari istilah kejayaan Nusantara yang dinubuatkan akan segera bangkit kembali. Terkadang kita juga akan mendengar cerita-cerita tentang pusaka leluhur Jawa yang dijaga sangat ketat demi keamanan negeri, dan pusaka ini diramalkan hanya bisa dibuka kembali oleh keturunan sang leluhur. Sampai saat ini, pusaka yang dimaksud masih menjadi misteri. Ada atau tidaknya juga masih menjadi perdebatan. Cerita mengenai pusaka leluhur Jawa atau leluhur Nusantara yang dijaga ini, konon kabarnya juga menjadi incaran oleh pihak-pihak Barat. Namun sekali lagi, pusaka ini disebut-sebut hanya bisa dibuka oleh keturunan leluhur itu sendiri, bukan oleh pihak Barat. Walaupun mereka telah begitu banyak memborong manuskrip dan artefak-artefak kita saat era penjajahan dulu, tetap saja pihak Barat belum bisa membuka segelnya. Lalu pusaka seperti apakah yang dimaksud? Terlebih lagi, apakah pusaka tersebut benar-benar ada? Ataukah ini cuma sebatas obrolan renyah di tengah-tengah seduhan kopi para penggemar spiritual Jawa, di mana kebenarannya tidak bisa dipertanggungjawabkan? Semenjak VOC datang ke wilayah Nusantara dan menjajah negeri ini, mereka tak hanya mengeruk kekayaan alam kita untuk diperdagangkan kembali di Eropa dengan harga yang mahal, tapi mereka juga memborong begitu banyak manuskrip dan artefak-artefak kuno kita ke Eropa. Dan jangan lupa, para petinggi VOC yang menjajah kita ini juga merupakan anggota dari Freemason, yakni organisasi esoteris atau kebatinan yang tumbuh sangat pesat di Eropa. Freemason tumbuh dengan mempelajari banyak bidang keilmuan esoteris kuno, mulai dari esoterisme Mesir kuno, Babilonia, India, bahkan Kabbalah. Ketika mereka datang ke Nusantara dan melihat warga Nusantara masih banyak yang berpegang teguh pada filosofi perennial masing-masing, tentu saja ini tidak bertentangan dengan paham Freemason itu sendiri. Malah, akan semakin menunjang keilmuan mereka. Karena pada dasarnya, esoterisme Mesir kuno, Babilonia, India, dan Kabbalah memiliki nafas yang sama dengan ilmu-ilmu spiritualitas Nusantara. Malah kalau saya ngobrol dengan Pak Didi justru bilang, spiritualitas yang dipelajari oleh orang-orang Barat dalam secret society itu tidak sedalam dengan ilmu Nusantara. Ilmu Nusantara ini lebih dalam dan lebih beragam. Contoh saja tentang teknik mengikat roh atau kesadaran atau sukma yang dipelajari dalam secret society. Nusantara juga memiliki keilmuan yang serupa. Di Jawa, teknik tersebut disebut dengan teknik lali jiwo dan biasa digunakan untuk mempengaruhi orang lain. Sayangnya, praktek-praktek ini sering digunakan oleh para dukun untuk melakukan tindak kejahatan. Ketika orang Barat baru mempelajarinya, orang-orang Nusantara ini sudah biasa menerapkan teknik ini, terutama di Pulau Jawa dan di Kalimantan. Ini baru satu teknik, dan masih banyak lagi teknik-teknik spiritual lain yang tersebar di Nusantara, dan biasa diajarkan dalam perguruan atau padepokan-padepokan tertentu. Bahkan ketika orang Barat baru mengetahui tentang Tantra dan dampak magisnya, orang-orang Nusantara sudah biasa mempraktekkan ilmu-ilmu Tantra sejak zaman kerajaan Hindu-Buddha. Sejak era peradaban Mesir kuno, di sana sudah lazim tersedia sekolah-sekolah misteri yang tersebar di sekitar kuil-kuil dan di sekitar piramida-piramida Mesir kuno. Di dalam sekolah misteri ini, mereka mempraktekkan beragam teknik spiritual secara rahasia, seperti meditasi, teknik-teknik pernafasan, teknik-teknik visualisasi atau imajinasi, dan tarian-tarian suci lainnya. Pengajaran dalam sekolah misteri ini dilakukan secara rahasia dan biasanya hanya diikuti oleh pembesar-pembesar Mesir, kaum elit, dan budayawan di sana. Pengajaran dilakukan secara rahasia karena banyak teknik-teknik di dalamnya yang memerlukan kebijaksanaan untuk memahaminya. Tentu saja ini akan berbahaya bila bocor ke publik secara serampangan, karena akan rawan dijadikan sebagai tindak kejahatan. Sekolah-sekolah misteri inilah yang akan menjadi cikal bakal berdirinya secret society di kemudian hari, seperti Freemason, Rosicrucian, The Work, Skull and Bones, Illuminati, dan masih banyak lagi.
Sedangkan di Nusantara sendiri, perguruan atau padepokan yang mengajari teknik-teknik meditasi, teknik pernafasan, dan teknik-teknik spiritual lainnya ini sudah banyak menjamur semenjak zaman dulu sebelum para penjajah Eropa ini berdatangan. Ketika di Barat, ajaran-ajaran semacam ini justru menjadi rahasia. Di Jawa, pengajarannya lebih terbuka. Siapa saja bebas untuk masuk dan menjadi anggota. Hanya saja, untuk beberapa pengajaran tertentu memang dirahasiakan. Hanya boleh dipelajari oleh murid-murid tertentu yang dianggap bijaksana atau sudah melewati tingkatan-tingkatan tertentu. Biasanya, ilmu yang bersifat rahasia ini adalah ilmu-ilmu yang menggunakan teknik-teknik berbahaya dan rawan disalahgunakan bila diberikan kepada orang-orang yang tidak bijak. Lalu sebenarnya apa sih yang akan dicapai oleh para murid dalam sekolah-sekolah misteri ini? Mengapa para elit cendekiawan, negarawan, dan budayawan Mesir kuno senang sekali mengikuti sekolah-sekolah misteri dan mempraktekkan teknik-teknik spiritual di dalamnya? Jika kalian membaca buku sejarah dunia yang disembunyikan, jawabannya akan ketemu. Para elit, cendekiawan, negarawan, dan budayawan kuno ini telah lama mengetahui bahwa manusia bisa mencapai kondisi kesadaran yang berubah melalui teknik-teknik spiritual tertentu. Dengan mencapai kondisi kesadaran yang berubah, maka mereka bisa melihat dunia dengan cara pandang yang baru, mendapatkan kecerdasan yang tak bisa dicapai oleh manusia awam, mendapatkan kemampuan penyembuhan, mendapatkan kemampuan-kemampuan supernatural, di mana mereka bisa mengaktifkan potensi diri yang selama ini terpendam, dan bahkan juga bisa berkomunikasi dengan entitas-entitas dewa atau makhluk-makhluk spiritual dari dimensi yang lebih tinggi. Jonathan Blake dalam bukunya Sejarah Dunia yang Disembunyikan pun mengatakan bahwa jauh sebelum tragedi air bah Nuh melanda, manusia lazim hidup berdampingan dengan para dewa atau makhluk spiritual lainnya. Para dewa, roh suci, atau roh dari dimensi yang lebih tinggi ini hidup berdampingan dan saling mempengaruhi manusia. Mereka bahkan mengajarkan manusia ini beragam ilmu pengetahuan, teknik-teknik bangunan, ilmu bahasa, bahkan teknik-teknik berhitung, sehingga lahirlah peradaban-peradaban besar dengan bangunan-bangunan yang tak lazim. Untuk catatan, beberapa bangunan kuno legendaris di dunia diduga dibangun dengan bantuan oleh para dewa yang berasal bukan dari bumi, seperti Stonehenge, Pumapunku, Piramida Agung di Mesir, atau bangunan piramida kuno lain di beragam belahan bumi. Karena dianggap bukan berasal dari bumi, para dewa ini juga sering dianggap Jonathan Blake sebagai makhluk ekstraterestrial atau alien. Komunikasi dengan makhluk-makhluk dari dimensi yang lebih tinggi ini dulu mudah dilakukan melalui kelenjar pineal manusia. Kelenjar pineal jika bekerja, maka ia akan mengaktifkan mata ketiga kita. Semenjak dulu, orang sudah memahami bahwa kelenjar pineal adalah antena manusia untuk berkomunikasi dengan makhluk dari dimensi lainnya. Tentu saja, komunikasi dengan makhluk dari dimensi yang lebih tinggi bukanlah tujuan utama para murid mengikuti sekolah-sekolah misteri. Tujuan paling banyak mereka adalah mencapai kondisi kesadaran yang berubah. Perkara bisa berkomunikasi dengan makhluk-makhluk dimensi lain hanyalah efek samping dari kesadaran manusia yang telah berubah atau meningkat. Masih banyak efek lainnya yang ditimbulkan, seperti kebijaksanaan, kemampuan melihat dunia dengan cara baru, kecerdasan di luar manusia awam, kemampuan penyembuhan, mengarahkan atau memanipulasi energi, dan masih banyak lagi. Di Jawa sendiri, saya banyak mengambil contoh Jawa karena saya lahir dan besar di tanah Jawa, sehingga banyak melihat contohnya di sini. Nah, di Jawa ini manusianya telah lama mengenal konsep kemanunggalan atau kebersatuan. Konsep ini tidak hanya berkembang di Jawa, tetapi juga sampai ke Bali. Banyak orang yang mengira bahwa kemanunggalan ini hanyalah penyatuan antara manusia dengan sang penciptanya saja. Namun pada hakikatnya, maknanya adalah lebih luas daripada itu. Tidak hanya manunggal dengan sang pencipta, namun manunggal di sini adalah kebersatuan dengan makhluk-makhluk lain, baik yang satu dimensi atau interdimensi, sehingga terciptalah kehidupan yang selaras, maju, dan harmonis di alam semesta.
Di Nusantara sendiri dan di beberapa pulau seperti di Jawa, di Bali, dan sebagainya, ada sebuah filosofi perennial yang selaras dan tidak bertentangan dengan ajaran agama atau ajaran spiritual manapun. Filosofi ini adalah kesadaran diri sejati, yang dalam bahasa Jawa disebut juga sebagai kesadaran sukmo. Di Bali disebut sebagai kesadaran Atman, di ilmu tasawuf disebut sebagai kesadaran Nur Muhammad, dan kalau menurut filosofi spiritual Barat, disebut sebagai kesadaran percikan cahaya ilahi. Sukmo, Atman, Nur Muhammad, dan percikan cahaya ilahi ini adalah sama. Karena itulah, mereka yang telah menyadari kesadaran ini disebut-sebut telah manunggaling kawula Gusti, atau bersatunya makhluk dengan Sang Pencipta atau kosmos. By the way, di Jawa sendiri kadang ada perdebatan tentang definisi sukmo. Ada yang menyebut bahwa sukmo itu hanya sebatas jiwa. Di dalamnya baru ada roh atau diri sejati atau percikan cahaya ilahi kita. Namun di sini saya mengikuti definisi yang banyak diajarkan oleh leluhur Pak Didi yang juga seorang bijaksana kuno di Jawa Timur, di mana sukmo adalah kesadaran kita, diri sejati kita. Sukmo berbeda dengan jiwa. Sukmo adalah inti dari diri kita. Sekarang pertanyaannya, mengapa kesadaran atau konsep manunggaling kawula Gusti ini sangat penting bagi masyarakat Jawa atau bahkan masyarakat Nusantara lainnya? Begini, ketika kita telah sadar, otomatis kesadaran kita akan berubah atau mengalami peningkatan. Pandangan kita akan kehidupan dan dunia menjadi lebih luas dan diri kita menjadi lebih peka dan lebih empati. Energi kita juga membesar dan bahkan kita juga bisa menyadari kemampuan-kemampuan supernatural yang selama ini tertidur. Kemampuan supernatural ini bukan berarti kemampuan mistik atau kesaktian seperti yang dimiliki oleh dukun-dukun atau penyihir, tapi lebih ke memaksimalkan potensi yang sudah ada di dalam diri kita sendiri. Kesadaran kita memiliki energi yang sangat besar dan energinya langsung dari Sang Ilahi. Karena itu, potensi yang terkandung di dalamnya juga sangat besar. Banyak teknik-teknik di sekolah misteri di Mesir kuno yang berusaha untuk meraih kesadaran ini. Biasanya, teknik-teknik ini dilakukan dalam inisiasi di setiap sekolah-sekolah misteri. Selama inisiasi, para murid akan dibawa ke dalam kondisi seperti mengalami kematian. Mereka akan dibuat mengalami peristiwa mirip purgatorium, yakni penyucian roh setelah meninggal supaya bisa naik ke surga atau terlahir kembali dengan kondisi kesadaran yang lebih tinggi. Para imam atau pendeta sekolah misteri telah lama paham bahwa jika manusia terjatuh ke dalam kondisi seperti mati atau meninggal, maka ia akan terlahir kembali dalam kondisi kesadaran yang lebih tinggi setelah mengalami penyucian dalam masa kematian mereka itu tadi. Karena itu, banyak ritual inisiasi yang melibatkan prosesi penguburan murid, menjatuhkan murid ke dalam kondisi yang paling menyeramkan dan menakutkan, merasakan kondisi seperti sedang mati, serta mengkondisikan murid untuk bertemu dengan iblis-iblis yang akan mencucikan dosa-dosa atau karma-karma mereka. Setelah para murid atau disebut juga sebagai inisiat ini selesai menjalankan inisiasi, mereka akan terbangun dengan kondisi kesadaran yang telah berubah, meningkat, dan memiliki cara pandang baru dalam hidup. Mereka jadi lebih bijak, lebih cerdas, dan mulai memiliki kemampuan supernatural. Di Nusantara sendiri, teknik inisiasi semacam ini belum pernah saya temukan dijadikan ritual yang begitu klinik dan menyeramkan, seperti di sekolah-sekolah misteri atau di secret society itu. Namun, lazimnya sebuah perguruan atau padepokan juga memberikan inisiasi kepada murid-muridnya. Namun kebanyakan inisiasi ini lebih ke pengaktifan energi kundalini dalam diri sang murid. Ketika energi kundalini telah aktif, maka roh, diri, dan cakra-cakra di dalam tubuh murid akan dibersihkan dan disucikan. Di saat proses penyucian ini, sang murid akan membayar karma hingga timbunan karma dalam dirinya itu bersih. Setelah karmanya bersih, maka diri sang murid akan terlahir kembali dengan kondisi kesadaran yang baru, yang meningkat, dan bahkan ada yang mencapai keterlepasan, moksa, atau mencapai pencerahan. Pencerahan inilah yang juga menjadi tujuan para anggota secret society. Di saat mereka di barat mempelajarinya secara diam-diam, masyarakat Nusantara sudah lama mengajarkan ini secara bebas dan turun-temurun. Inilah salah satu pusaka warisan leluhur Nusantara yang dicari-cari oleh bangsa barat. Tidak heran pula bila dibilang pusaka ini hanya bisa dibuka oleh anak keturunan para leluhur saja, bukan oleh orang barat. Walaupun orang barat itu sibuk mempelajarinya, namun nafas ilmu ini paling mendarah daging ada di Nusantara.
Memang dulu pengetahuan tentang kesadaran dan pencerahan ini banyak ditulis oleh para leluhur kita yang juga seorang filsuf ke dalam rontal-rontal kuno dalam jumlah yang terbatas. Sebagian kecil disebarkan melalui pitutur orang tua secara turun-temurun. Sebagian lainnya terekam dalam DNA keturunan mereka. Ketika Indonesia dijajah dan rontal-rontal kuno ini diangkut atau dihancurkan oleh para pendatang, pitutur spiritual ini ikut berkurang. Namun apa yang telah dipelajari leluhur tetap terekam dalam DNA keturunannya, bahkan hingga puluhan tahun mendatang. Keturunannya tinggal menyadarinya saja, atau membuka kembali memori DNA itu, lalu menyebarkan kembali kepada keturunannya atau kepada khalayak umum. Ketika kesadaran ini telah kembali diterapkan oleh generasi penerus bangsa, maka ini akan menjadi gerbang untuk membuka kemampuan-kemampuan lain yang lebih baik dibandingkan dengan kemampuan rata-rata manusia lain. Kemampuan inilah yang dulu berhasil membawa Eropa terbebas dari abad kegelapan dan meraih zaman keemasan atau abad pencerahan atau Renaissance. Berbicara tentang spiritualitas, mungkin ini tampak menggelikan bagi mereka yang hidupnya itu serba modern dan materialistis. Tapi jangan salah, banyak pemimpin dunia, seniman, dan ilmuwan-ilmuwan besar abad Renaissance Eropa yang ternyata tergabung dalam secret society dan mempraktekkan teknik-teknik spiritual ini. Di antara mereka adalah Benjamin Franklin, George Washington, Nicholas Copernicus, Galileo Galilei, Isaac Newton, Johannes Kepler, Leonardo da Vinci, Francis Bacon, Michael Faraday, dan masih banyak lagi. Setelah aku posting vlog tentang cerita kesembuhan aku dari penyakit metafisika di YouTube, ternyata banyak yang mengalami hal serupa. Banyak yang mengalami sakit yang tidak bisa disembuhkan hanya secara medis, banyak yang merasakan depresi, dan ada juga yang mengalami kebangkitan spiritual tapi tidak tahu harus sharing dengan siapa. Dulu sampai banyak banget yang telepon minta untuk dibimbing meditasi sampai sembuh, tapi dulu guru yang membimbing aku untuk sembuh masih sibuk banget. Sekarang aku bisa meminta beliau untuk meluangkan waktu membuka sesi private healing buat kalian semua. Jadi buat kalian yang ingin konsultasi seputar healing, baik healing untuk kesembuhan fisik maupun mental, ataupun hanya perlu teman untuk konsultasi terkait spiritual, kalian bisa jadwalkan untuk membuat sesi private healing bareng guru aku langsung ya. Dan seat ini terbatas hanya untuk 3 orang saja per hari. Klik tombol atau swipe up di bawah video atau baca deskripsi video untuk informasi selengkapnya.